Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nama saya Banyu dari Bandung, dari kota Bandung. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan, saya akan menyampaikan historikalnya dulu. Jadi ada seseorang, katakanlah si Fulan, yang bersangkutan itu memiliki seorang guru agama. Kemudian guru agamanya tersebut meninggal. Setelah meninggal, si Fulan ini mengimani selalu bertemu dengan guru agama tersebut di dalam mimpinya. Dalam mimpi-mimpi tersebut, dalam pertemuannya selalu menyampaikan hal-hal yang kalau menurut saya sih agak sedikit jadi pertanyaan dalam tanda kutip. Nah, seperti contoh saya sampaikan, kalau misalkan kita ajak ke masjid untuk sholat berjamaah, si Fulan ini selalu menolak, katanya takut riya, seperti itu. Kemudian si Fulan ini selalu menyampaikan hal-hal, saya selalu bertemu dengan guru agama saya di dalam mimpi tersebut, jika ada kesalahan-kesalahan di dunia yang saya lakukan langsung ditegur, katanya. Nah, pertanyaannya saya, apakah ini adalah termasuk salah satu indikator-indikator menuju ke suatu kesirikan? Karena dia meyakini, mengimani bahwa yang bersangkutan itu masih bisa memberikan pembelajaran dalam ilmu-ilmu tersebut. Karena menurut keyakinan saya, kalau yang sudah meninggal itu kan berada di alam barzah. Seperti itu. Barzakh. Barzah. Ya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum kita menjawab pertanyaan, ketahui dulu ilmu akidah tentang bahwa mimpi bukanlah sesuatu, kita harus yakini dengan keyakinan yang sangat kuat dan kokoh, akidah yang sangat kuat. Mimpi bukan sesuatu yang dengannya kita belajar agama. Bukanlah referensi agama, salah satunya bernama mimpi. Kalau itu kuat dalam hati kita, mimpi itu akan kita abaikan. Mimpi bukan referensi agama. Walau sebahagian orang sekarang hanyut dalam mimpi itu. Seperti yang ditanyakan barusan. Oleh karena itu, tidak boleh ketika kita menimba ilmu agama dari mimpi. Nggak boleh. Karena dia bukan referensi beragama. Maka orang yang mengikuti mimpinya dalam agamanya, syaitan punya kesempatan luas untuk menyesatkannya. Karena syaitan bisa masuk ke dalam mimpi kita dan bisa merubah wujudnya seperti siapapun yang dia mau meniru wujud manusia itu. Bisa, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang dalam mimpi bertemu dengan diriku dan melihatku, maka sungguh dia telah melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupai dirinya dengan diriku. Berarti selain Rasul bisa. Maka di dalam akidah kita camkan, kalau ada mimpi itu dikembalikan kepada syariat yang telah ada. Seandainya berkesesuaian, cocok dengan syariat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka itu adalah bahagian daripada syariat, tapi bukan karena mimpinya, karena sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dan kalau ternyata dalam mimpi itu ada ajaran-ajaran yang ternyata di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada, wajib untuk dicampakkan, walaupun di dalam mimpi itu orang yang datang kepadanya orang paling alim orang yang paling alim di negeri kita sekarang ini yang telah meninggal dunia.
Sebut saja fulan daripada ulama-ulama besar, dia yang datang dalam mimpi mengajarkan, itu bukan kebaikan kalau bertabrakan dan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya contohnya adalah yang ini, guru besarnya datang di dalam mimpinya dan mengajarkan kepadanya supaya tidak ria, jangan ke masjid, sholat saja di rumah. Ini ajaran. Kita kembalikan kepada syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis bertabrakan. Allah di dalam Al-Quran mengatakan warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Apa artinya itu? Bukan sendiri, berjamaah. Jadi Allah mengajarkan kita ria ya? Hah? Kalau sholat berjamaah itu artinya ria, berarti Allah nyuruh kita ria dong. Karena Allah menyuruh kita ruku bersama orang yang ruku. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah engkau bukan sendirian, tapi bersama orang-orang yang ruku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Para sahabat bertanya, waman jarul masjid ya Rasulullah? Siapa tetangga masjid ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man yasma'un nida, yang mendengar suara azan. Jadi kalau kalian dengar suara azan, salat ke masjid. Tidak ada salat kecuali di masjid. Berarti Rasulullah mengajarkan kita ria dong. Karena kita disuruh salat ke masjid. Artinya apa? Apa yang ada di dalam mimpi itu bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis. Maka mimpi itu harus dicampakkan. Ini dalam soal ajaran mimpi. Lalu bagaimana dengan orang tadi yang mempercayai bahwa gurunya bisa datang di dalam mimpi? Ini keyakinan yang salah, walau tidak sampai ke dalam kesyirikan. Tidak sampai kepada kesyirikan. Namun keyakinan yang salah, yang harus dibuang keyakinan salah itu. Tapi tidak sampai kepada yang namanya syirik. Baru sampai kepada dosa syirik kalau seandainya dia meyakininya guru yang sudah wafat itu bisa memberikan sesuatu kepadanya, bisa membuat dirinya kaya, bisa membuat dia bahagia, bisa memberikan mudarat kepadanya, bisa menjaganya dari mara bahaya orang yang ingin berbuat aniaya kepadanya. Gurunya bisa menjaganya dari mara bahaya dunia. Itu yang dia yakini, maka ini jatuh kepada dosa syirik. Wallahu ta'ala alam.